العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku jamaah Isya dan Tarwiyah yang sama berbahagia, puji syukur kita panjatkan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik, inayah dan kesehatan kepada kita semua sehingga malam yang ke-14 ini alhamdulillah kita senantiasa meluangkan waktu meringankan langkah kaki kita menuju tempat yang insya Allah berberkah ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya selawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menuntun kita sehingga insya Allah kita senantiasa berada di atas rel kebenaran. Saudara-saudaraku jamaah Isya yang sama berbahagia, ketika saya dihubungi tadi oleh Ustaz Syukri selaku pengurus dan panitia Masjid Babul Hidayah, oleh beliau minta apakah ada tema. Jadi biasanya ya terkadang dari panitia menetapkan, tapi oleh beliau malah dia minta ke saya. Jadi saya spontan saja, saya bilang apa ya, ini saja terkait masalah meningkatkan kedermawanan dalam bulan Ramadan. Dermawan artinya senantiasa ingin berbagi baik dalam bentuk zakat yang diwajibkan, infak, sedekah, sumbangan, itu yang ketiga terakhir itu termasuk sunnah tapi sangat dianjurkan. Termasuk saudara-saudaraku malam ini, apalagi malam Jumat. Jumat itu kita sudah tahu kepalanya hari, penghulu hari. Begitu dimuliakan hari Jumat itu sehingga diabadikan dalam Al-Quran dengan surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah. Karena banyak keistimewaan di dalamnya. Salah satu dalam hadis itu, hendaknya kita senantiasa berbagi dalam bentuk infak dan sedekah. Jangan kita biarkan itu celengan beredar di depan kita, apalagi di bulan Ramadan ini kita tidak mengisi sesuai dengan kemampuan maksimal kita. Koropai 5 bumi kemampuan ta, 5 sa bunyi kemampuan ta, ia mau jadi pantang. Punar wasabu rasabu mah. Ya. Sebab Nabi mengatakan khairul amali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik suatu amalan, amal kebajikan itu biar sedikit tapi berkesinambungan, kontinu, terus menerus. Apalagi sinampe punna subuhi tak lahan kita lupai ngerang deca di lompok boy lebih bagus ipantamer celengan. Nah sebab ia tuh pak bere pas sedekah subuh itulah yang paling bagus, apalagi Jumat sebentar ini. Sudah Sayyidul Ayam penghulu hari, hari Jumat subuh lagi. Kenapa subuh? Karena itu subuh disaksikan oleh 2 malaikat.
Dua malaikat yang bertugas di malam hari dan malaikat yang bertugas di siang hari. Ketika seseorang melakukan amal kebajikan oleh malaikat rakib, itu ditulis kita punya apa-apa yang kita lakukan amal kebajikan itu. Ketika kita menyumbang di masjid yang luar biasa ini, Babul Hidayah itu di ini, bapak-bapak, ibu-ibu itu dikenal sekali, dikenal. Meski terkadang saya ketika masuk harus 2-3 kali bertanya, nah biasa bukan lupai. Nah, sama tadi Ustaz Sukri, saya bilang sudah lama saya di sini, tapi beliau rapi ini arsipnya, dia buka-buka, ada saya punya video di situ tahun lalu bulan Februari. Dia bilang tahun lalu kita masih sempat di sini khutbah. Dia bukakan foto, kirimkan videonya. Ketika saya mimbar di sini. Jadi kembali lagi saudara-saudaraku, karena Jumat apalagi di Ramadan itu jangan kita pelit. Karena dilipat gandakan kita punya pahala amal kebajikan. Selalu dituntun kita diberi anjuran man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat satu amal saleh, satu amal kebajikan, sungguh Allah akan membalasnya paling tidak 10 kali lipat. Apalagi di Ramadan, jangankan yang wajib, yang sunnah saja kita laksanakan, pahalanya itu sama wajib di luar Ramadan. Jadi jangan kita pandang enteng, umpama uang 2000 kali 30 hari 60.000. Lebih bagus itu daripada menyumbang 1 kali 50.000 sesudah itu tenamo. Nah, terkait masalah kedermawanan ini dan suka berbagi, berimpak, bersedekah, itu di masa Nabi dalam sejarah Islam itu seorang sahabat yang ikut berhijrah dengan Nabi ke Madinah. Ada seorang pebisnis ulung, pedagang luar biasa, pedagang besar, kaya tapi luar biasa itu dermawannya, Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf. Kalau ini bisa dibuka itu YouTube atau Google ketika membuka Abdurrahman bin Auf. Apalagi kalau membuka Abdurrahman bin Auf dan kurma busuk. Ya, ada sejarahnya. Itu Abdurrahman bin Auf ketika mau berangkat hijrah dari Makkah ke Madinah dengan Nabi, itu dihalangi oleh pembesar Quraisy. Khawatir kalau Abdurrahman bin Auf karena dermawan, semua orang kenal itu, apalagi orang fakir miskin sangat kenal itu yang namanya Abdurrahman bin Auf karena suka dia memberi, suka bersedekah. Tidak ada orang yang tidak dikasih ketika dia sangat membutuhkan. Khawatir kalau Abdurrahman bin Auf pindah dari Makkah ke Madinah, itu Islam cepat berkembang. Maka diberi perjanjian, diberikan ultimatum. Abdurrahman bin Auf, kalau kamu ngotot mau hijrah ke Madinah, maka kamu harus tinggalkan seluruh kekayaanmu. Kamu harus tinggalkan. Tapi kalau kamu tetap tinggal dengan kami, kamu bisa tetap berusaha dan tidak ada yang melarang dengan kekayaanmu semua, silakan. Malah kami akan tambah kekayaanmu yang kamu miliki, kami akan perbesar usahamu. Tapi
ancaman itu tidak mempan. Kalau berbicara masalah akidah, bapak-bapak, ibu-ibu, itu ya pokoknya tidak ada, semua taruhannya bisa dilalui. Nyawa sekalipun itu akan dia korbankan. Jadi tidak berhasil ini, tetap Abdurrahman. Tibalah istrinya, diintimidasi sekaligus dibujuk-bujuk seperti tadi ini suaminya kepada istrinya, kalau kamu mau pergi ikut bersama suamimu Abdurrahman bin Auf, maka tidak ada yang bisa kamu bawa. Seluruh kekayaanmu harus kamu tinggalkan di sini. Tapi sebaliknya, ketika kamu tinggal, maka seluruh kekayaan yang ditinggalkan Abdurrahman bin Auf bisa kamu miliki. Malah kalau kamu inginkan, kami akan cari laki-laki yang tampan, muda untuk kami nikahkan dengan kamu. Rupanya bujukan ini terpengaruh. Akhirnya istrinya tinggal. Maka berangkatlah Abdurrahman bin Auf dengan rombongan, dengan istiqamah berangkat ke Madinah tanpa membawa kekayaannya. Singkat cerita, rupanya setiap orang dengan karakter yang berbeda yang pindah dari Makkah ke Madinah itu akan diterima juga oleh keadaan yang sama bagi yang pindah itu. Maksudnya begini, Abdurrahman bin Auf karena seorang pedagang yang terkenal, diterima juga oleh pedagang yang terkenal di Madinah. Namanya waktu itu kalau tidak salah Sa'ad, tapi bukan Sa'ad bin Abu Waqqas. Sa'ad ketika diterima itu Sa'ad mengatakan, Abdurrahman, saya sudah terima Anda. Kita sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Saya ingin berbagi kepada kamu. Sebahagian saya punya harta, saya akan hibahkan, saya akan berikan kepada kamu. Kebun kurma saya yang luas, kamu bisa miliki setengahnya. Karena istri saya bukan hanya satu, kamu bisa memilih. Ya, yang kamu inginkan saya akan ceraikan jika kamu inginkan untuk saya nikahkan dengan kamu. Ini luar biasa ini. Bainena, ya, bainena po ila nasare, na ceraikan ini. Kira-kira niat kan ini rihantako. Nah, tapi rupanya Abdurrahman bin Auf ini sudah mendapatkan gemblengan melalui salat berdiri dengan tegak tumaknina. Hikmahnya itu oleh Nabi, ketika kalian berdiri salat dengan baik dengan tumaknina, berdiri tegak dari ruku, iktidal sebelum sujud, maka itu artinya berdiri itu tiada lain bagaimana seseorang itu bisa hidup mandiri tanpa banyak bergantung kepada orang lain, dan hanya kepada Allah lah selalu ya tempat bermohon atau meminta. Oleh Abdurrahman bin Auf, dia tolak semua pemberian itu secara halus. Hanya dia katakan, saudaraku Sa'ad, cukup kamu tunjukkan di mana itu pasar di sini, mana pasar yang terkenal, supaya saya bisa berbisnis kembali. Karena kamu sudah tahu, saya punya karakter, naluri bisnisnya luar biasa. Jadi ditunjukkanlah pasar Qainuqa waktu itu. Ada pasar Qainuqa yang terkenal di Madinah, itu ditunjukkan. Rupanya tidak lama dia berusaha melonjak dengan cepat itu kekayaannya.
Tapi di balik itu, meski dia dalam keadaan tidak punya apa-apa, dia selalu berusaha itu untuk selalu berbagi sesuai dengan kemampuannya. Jadi karakternya, sifatnya ini yang ada di Makkah terus terbawa-bawa, ya, terbawa-bawa. Karenanya kita harapkan ini Ramadan, apa yang kita lakukan, segala amal kebajikan, mulai ibadah, apalagi seperti berbagi, menyumbang, itu ya berkahnya kita ambil, akan kita bawa keluar Ramadan dan tidak ditinggalkan. Selalu kita harapkan kita selalu lakukan itu karena sudah terbiasa di Ramadan. Ini dilakukan Abdurrahman bin Auf. Begitu hebatnya dia, nalurinya dan karakternya untuk selalu memberi kepada setiap yang dibutuhkan. Itu dalam sejarah itu ada perang Tabuk namanya. Perang Tabuk yang diikuti oleh sahabat dan Nabi, termasuk banyak tukang kebun kurma, pemilik kebun kurma ikut berperang. Abdurrahman bin Auf itu menyumbang 4.000, kalau tidak salah 4.000 atau 40.000 dinar. Itu setara 1,5 kilogram emas. Jadi nas sumbangi warang parana setara seimbang 1,5 kilo. 1,5 kilo gulai untuk digunakan itu segala keperluan untuk berperang. Sehingga karena kayanya suka memberi, suatu ketika Nabi itu pernah menyampaikan kepada sahabat dalam suatu majelis, dia katakan di akhir nanti di yaumul hisab, ketika perhitungan itu, yang lebih duluan masuk surga nanti ketika sudah ditakdirkan masuk surga dengan amal kebajikannya dan Rahman Rahimnya Allah, itu yang pertama, yang duluan orang fakir miskin yang masuk surga. Karena ketika diperhitungkan barang-barangnya yang dia miliki, apa yang dia miliki? Karena orang fakir, orang miskin, paling tidak ibadahnya saja. Jadi dia bisa cepat lolos masuk. Tidak sama dengan orang kaya. Harus diperiksa semua kekayaannya, dari mana dia peroleh dan kemana dia belanjakan. Ini ketika disampaikan ini didengar oleh Abdurrahman bin Auf yang kaya itu. Mendengar itu dia merasa sedih, karena kalau di akhirat kelak nanti dia yaumul hisab, ketika orang ditimbang amalnya, tentu dia akan lama karena banyak kekayaannya yang harus diperiksa, harus dihisab, dihitung dari mana sumbernya, kemana dia belanjakan. Sehingga mendengar itu dia selalu merenung, bagaimana cara saya supaya bisa saya menjadi orang miskin. Orang miskin. Dia sudah menyumbang, tapi ketika dia memberi, selalu itu datang lebih banyak. Karena memang itu tadi, manja abil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang memberi, maka dia akan diberi lebih banyak, berlipat ganda. Di ayat yang lain tentu bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar, in ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka pada hakikatnya kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jadi wapigau ki ada kenga sito ngena untuk aleta. Jadi pun apakah baji ki mari to maraina
sitogenna, ya, ammoter di mericalenta. Jadi ketika orang sudah pergi mengikuti Nabi dalam perang Tabuk, itu tinggallah itu kebun kurma, ya, yang sedang berbuah, ditinggalkan oleh tukang kebun, pemilik kebun kurma, karena pada umumnya laki-laki yang dewasa berangkat. Apa yang terjadi setelah mereka pulang? Itu kurmanya berjatuhan karena tidak dipetik pada saatnya dipetik. Jadi berjatuhan, busuk, membusuk. Ketika membusuk, muncul ide dari Abdurrahman bin Auf. Langsung dia umumkan tanpa memberitahu siapa-siapa, langsung dia umumkan. Bagi siapa-siapa saja yang memiliki kurma yang busuk, serahkan kepada saya untuk saya beli dengan harga yang normal. Sebelumnya ini tukang kebun, pemilik kebun kurma merasa sedih karena tidak bisa dia jual karena sudah busuk. Datang informasi dari Abdurrahman bin Auf, dia akan beli dengan harga normal. Tersebar ini berita. Maka orang semua yang punya memiliki kurma busuk itu dibawa ke Abdurrahman bin Auf untuk dijual dengan harga yang normal. Semua dalam keadaan gembira dan bahagia karena awalnya dikira akan merugi besar, tapi rupanya tidak terjadi demikian. Saat yang sama, setelah dibeli semua, ini Abdurrahman bin Auf kembali sudah jadi miskin karena memang cita-citanya seperti itu. Malah ada doanya. Malah dia berdoa kepada Allah, ya Allah, miskinkanlah saya supaya saya bisa selalu berdampingan dengan Nabi, termasuk nanti di yaumul hisab pada saat semua amal kebajikan ditimbang, karena saya termasuk orang yang miskin, sehingga saya bisa cepat dan selalu berdampingan dengan Nabi. Karena pernah Nabi mengatakan, dari wahyu yang turun, kamu sudah dinyatakan salah seorang di antara sahabat akan masuk surga. Tapi sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa setiap orang berbuat baik, setiap memberi, itu akan kembali kepada orang yang memberi itu. Apa yang terjadi ketika dia sudah jatuh miskin karena beli kurma busuk semua? Di saat yang sama di negeri Yaman itu muncul berita bahwa di sana ada penyakit yang menular, menyebar. Oleh tabib, dokter yang ahli, setelah diperiksa, didiagnosa, salah satu obatnya yang ampuh atau penawarnya yang ampuh adalah dari kurma yang busuk. Ini cai balik-balik nih, ya. Ini bukan bohong-bohong Bapak. Ini bisa dibuka itu, ada riwayatnya itu. Maka diutuslah ke semua negara, termasuk ke Saudi Arabia, terutama ke Madinah karena terkenal dengan kurmanya. Ini beberapa utusan masuk di pasar-pasar, termasuk di pasar Kainuka. Ditanya semua pedagang, serempak pedagang mengatakan, oh sudah tidak ada kurma busuk, kami sudah menjualnya ke Abdurrahman bin Auf. Kalau kamu butuh, pergi saja di sana. Karena itu sudah digudangkan dan tidak diapa-apakan. Maka datanglah utusan ke Abdurrahman bin Auf. Lantas dia sampaikan, kalau di negeri kami ini di Yaman, biasa transit itu pesawat juga. Ketika mau umrah, saya dulu sempat itu umrah yang kedua itu singgah di situ transit Yaman. Di Yaman, di negara kami itu menyebar penyakit yang menular, dan salah satu obatnya yang ampuh hanya dari kurma yang busuk.
Saya dengar kamu punya gudang kurma yang busuk. Berilah itu kurma yang busukmu, kami akan beli bukan harga yang normal, tapi 10 kali lipat dari harga yang normal. Mendengar itu, dia dalam hatinya mengatakan, ya Allah ya Karim, erokak kodong kasih asi, tapi ini diberi saya punyaku. Apa ini ya Allah? Tentu saudara-saudaraku, sebagaimana ayat tadi yang saya sudah sampaikan, saya tambahkan lagi untuk meyakinkan kita dalam surah Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tiadalah balasan kebaikan itu melainkan kebaikan pula. Jadi saudara-saudaraku, dengan kisah ini mari kita meyakini bahwa setiap kita memberi dalam bentuk infak dan sedekah itu pasti akan dikembalikan balasannya kepada kita, bukan hanya dalam bentuk pahala, tapi ketika kita membutuhkan sesuatu, Allah akan mengatur itu, mengirim orang, ditundukkan hatinya orang, dilunakkan untuk membalas kebaikan kita atas pemberian kita kepada orang lain. Akhirnya orang lain juga tergerak untuk membantu kita dari kesulitan. Karenanya saudara-saudaraku, di bulan Ramadan inilah kita senantiasa maksimalkan itu. Ya, tapi harus kita jangan hanya ingat dulu infak dan sedekah, karena ada kewajiban kita, yaitu zakat. Zakat fitrah di bulan Ramadan satu paket dengan puasa, tapi di bulan lain termasuk di bulan Ramadan ada zakat yang diwajibkan, yaitu zakat mal, zakat profesi, penghasilan. Ya, yang penting sudah terpenuhi nisabnya dan haulnya, ukurannya dan waktunya. Waktunya kurang lebih sekali dalam 1 tahun, tapi ukurannya itu ketika kita sudah mendapatkan penghasilan dari pekerjaan kita setara dengan 85 gram emas. Jadi direken nih aku 85 gram emas. Sekarang emas 1,5 juta, berarti kurang lebih 120 jutaan. Ya, kita ambil standar 120 juta. Berarti kalau seseorang 10 juta yang penghasilannya, berarti wajib dia keluarkan per bulan 2,5%. 2,5%. Seperti saya itu, karena di kantor saya sudah ada kerjasama dengan Basnas. Saya lihat hampir 400 dipotong. 400 dipotong. Karena ya alhamdulillah lebih dari 10 dipotong 2,5%. Nah, ketika kita pebisnis, modal kita tidak harus dikeluarkan, tapi kalau sudah diputar itu, umpama mengusaha beras, ya keuntungannya 100 juta, maka cukup keuntungannya yang dikeluarkan 2,5%. Artinya kalau 100 juta, keluarkan 2,5%, 2,5 juta. Kalau ini kita amalkan, Nabi mengatakan khassinu amwalakum bizzakah. Hendaklah kalian memelihara harta kalian, menjaga harta kalian dengan mengeluarkan zakatnya. Insya Allah, api pun kalau kebakaran, kalau sudah disucikan, dibersihkan, tidak akan dimakan itu. Makanya biasa itu ada rumah tidak dimakan, padahal dia di tengah-tengah. Boleh jadi karena itu. Ya, sekali lagi saudara-saudaraku, mari kita senantiasa meringankan tangan kita untuk mengeluarkan sebagian kita miliki. Boleh jadi ketika kita sumbangkan kepada orang, kita minta didoakan, doanya diterima, kita terhindar dari malapetaka atau bahaya yang sewaktu-waktu menimpa kita. Saya kira demikian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.